bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya kulluha mata'un. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah istri yang salehah. Ai as-salihatu fi diniha wa nafsiha wa musalihatu li hali zauziha. Ini perlu digarisbawahi. Jadi sebaik-baik wanita adalah soleh dirinya, soleh dalam agamanya, solehah dalam agamanya, solehah dalam dirinya, mempersoleh atau menjadikan soleh juga suaminya. Nah, nanti dalam hadis tentang bagaimana kisah tentang seorang wanita yang bertanya kepada Nabi tentang bahwa kok laki-laki banyak amalnya, banyak pahalanya. Ketika Nabi menjelaskan bahwa wanita pun bahkan mendapatkan pahala jihad, tapi syaratnya wa maslahatu lihali zauziha, maslahat bagi suaminya. Maslahat di sini urusannya akhirat. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa zaujatus salihah hiyallati awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha min awalit tariq zaujah. Jadi hadirin ahwat ummahat yang semoga Allah rahmatin Allah dan Allah berkahi. Ketika Nabi mewasiati para laki-laki untuk menikah, maka wasiat beliau itu adalah memilih wanita yang karena agamanya, karena kemungkinan solehahnya lebih besar daripada yang tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, tunkahul mar'atu lil arba. Ini hadis-hadis yang sering dulu mungkin ketika remaja. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha walihasabiha walijamaliha waladiniha. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidatid dain tarobat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, karena itu akan membuat ridho dirimu. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan puncak kebahagiaan, itu diantaranya ada 4, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arbaun min sa'adatil mar'atis, arbaun min sya'adah, 4 hal yang merupakan tanda kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama, al-mar'atu salihatu, istri yang salihah. Wal maskanul wasi'u, tempat tinggal yang lapang. Bukan kayak lapang bola maksudnya, atau kayak hotel gitu lapang itu. Serasa lapang di hati gitu ya. Betul-betul lapang. Karena kalau kita lihat rumah Nabi itu, mohon maaf ya, kayaknya ini kegedean ini San. Iya, kegedean ini kalau lihat kamar Nabi. Tapi kenapa Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surga? Jadi artinya lapang di sini tergantung penghuninya itu. Orang itu kalau nggak bersyukur sebanyak apapun kurang. Betul nggak? Karena letaknya kaya itu di dalam hati. Kelapangan itu di hati. Makanya wal maskanul wasi, tempat yang lapang, tempat tinggal yang lapang. Wal jarus salihu, tetangga yang saleh. Wal markubu hani'u, dan kendaraan yang kalau itu apa? Kalau ini mah kendaraan yang dia tidak mogokan gitulah. Itu termasuk 4 tanda kebahagiaan. Ya, tahu mogok Bu ya? Apa mogok? Doyok gitu kan, kayak gitu ya. Sedangkan kata Nabi,
Wa arba'un min saqai, 4 hal yang tanda keburukan. Al jaru su'i, tetangga yang buruk. Wal mar'atu su'i, istri yang tidak salehah. Wal markabu su', tadi kendaraan yang doyok. Wal maskanu dayik, tempat tinggal yang sempit. Ya, oleh karena itu penting kita ini menjadi istri-istri, ya, menjadi istri-istri yang salihah, karena dalam riwayat yang sampai Nabi menjadikan itu tanda kebahagiaan seseorang. Bahkan dikatakan, kata Wa'an Sauban radhiyallahu an, annahu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul malu nattahidu, harta apakah yang paling berharga? Maka Nabi mengatakan, liyattahida ahadukum qalban syakiran, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan hatinya yang senantiasa bersyukur. Bagaimana yang bersyukur tadi? Maka kalau senantiasa bersyukur tidak ada yang kurang. Walisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Wa zaujatan mu'minatan tu'innu ahadukum ala amril akhirah, dan istri yang salihah yang membantu salah seorang di antara kalian dalam perkara-perkara akhirat kalian. Artinya mulia sekali menjadi wanita salihah. Sampai dikatakan oleh Nabi tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tanda harta yang paling berharga di antaranya adalah istri yang senantiasa membantu suami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa taatnya? Makanya di sini kita akan jelaskan. Ini saya belum membuka dulu pertanyaan. Kita masuk ke poin tentang ibu rumah tangganya. Tadi baru sifat istri solehahnya. Nanti sifat-sifat rincinya kita akan jelaskan. Hadirin ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang wanita sudah memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang dipilihnya, maka seketika itu juga ia harus siap mengarungi hidup bersama dalam nuansa yang berbeda dan hidup dengan lelaki yang baru dikenalnya. Baru dikenal secara memang baru dikenal ketika menikah itu. Karena ketika belum menikah dia belum mengenal. Pun ia juga harus siap melaksanakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Jabatan baru yang juga memiliki jenis pekerjaan yang baru. Sebagaimana kita tahu, menjadi ibu rumah tangga itu tidaklah mudah. Pekerjaannya tergolong berat dan memeras keringat. Ya, gak digaji lagi. Gak sesuai UMR. Menyiapkan makan, menyapu rumah, bersih-bersih piring, mencuci baju, dan lain-lain yang seharusnya suami pun ikut membantu juga. Ikut meringankan. Nah, kesibukan itu akan semakin bertambah dengan hadirnya si buah hati. Ia yang baru belajar menjadi istri yang baik, tiba-tiba dituntut untuk menjadi ibu yang juga baik. Menilik berat tugas yang diemban oleh ibu rumah tangga. Ada baiknya jika kita memotivasi ibu-ibu untuk menyadari betapa penting dan mulianya kedudukan ibu rumah tangga. Jangan dianggap remeh. Orang sering menganggap bahwa yang hebat itu ketika jadi direktur, tidak dalam Islam itu. Tapi tatkala seseorang menjadi ibu rumah tangga, maka itu adalah kedudukan yang paling utama bagi seorang wanita. Tidak ada impian yang lebih indah bagi seorang wanita selain menjadi ibu rumah tangga yang baik, yakni yang taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf,
mendidik anak-anak agar soleh dan solehah, menjaga harta suami, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sungguh, ummahat fillah, ini adalah pekerjaan mulia dan mendatangkan banyak pahala. Jika ada yang beranggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga hanya pekerjaan biasa, maka anggapan itu harus diubah. Sebagai bukti, mari kita renungi bersama kisah Asma bin Yazid bin Sakan. Ya, beliau ini adalah seorang orator wanita. Ia adalah sahabiah yang memiliki intelijensi tinggi, din yang bagus, ahli argumen, serta memiliki kecakapan dalam berorasi, sehingga beliau dikenal dengan sebutan khatibatun nisa atau orator wanita, yang selalu menjadi duta para sahabiah untuk menanyakan masalah-masalah keagamaan yang mereka hadapi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita ini luar biasa. Beliau itu meriwayatkan sekitar 80 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berkaitan dengan ibu-ibu. Sampai ketika membedakan, sampai Nabi malu gitu ya. Ketika membedakan haid itu bersihnya kayak gimana itu. Beliau yang berani bertanya kepada Nabi itu. Dan kita nggak usah malu ketika bertanya tentang kebenaran. Itu sampai Nabi itu memberikan umpamaan begini gitu kan. Saking ya Nabi juga manusia kan. Ketika bicara sama perempuan dalam hal yang seperti itu, saya sama lah. Ada sama malunya kayak gitu ya. Baik, ini jadi Mister. Baik, teman sekalian. Jadi hadisnya begini. Ini disebutkan di dalam Tarikh Dimishq, ya. Satu buku yang membahas tentang sejarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah taala di halaman 363-364 tentang pertanyaan cerdas dari wanita cerdas bernama Asma binti Yazid al-Ansariyah, karena beliau ini orang Ansor. Beliau ini wanita yang ikut baiat, ya, yang pertama kali baiat apa itu? Baiat Aqabah. Dari Muslim bin Ubaid, dari Asma binti Yazid al-Ansariyah dari Bani Abdil Ash'al, bahwa ia pernah mendatangi Nabi yang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Lalu beliau bertanya, "Wahai Rasulullah," maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "aku adalah utusan kaum Hawa kepadamu." Jadi beliau ini utusan siapa? Kaum Hawa itu maksudnya kaum wanita. Semua wanita muslimah di belakangku, maksudnya pada saat itu di zaman beliau ya, mengatakan sebagaimana yang akan aku katakan dan berpendapat seperti pendapatku. Jadi beliau ini didesak nih oleh sahabat yang lain, tanyakan kepada Nabi tentang perkara ini gitu ya. Maka beliau mengatakan, Allah telah mengutusmu kepada para pria dan wanita. Lalu kami kaum wanita lalu kami beriman kepadamu dan kepada Rabbmu. Akan tetapi kami kaum wanita terkurung dan terbatas gerak langkahnya. Ini kata beliau, kami menjadi penyangga rumah kalian dan tempat pelampiasan syahwat kalian dan mengandung anak kalian. Akan tetapi kalian wahai para lelaki, kata Asma ini, bagaimana sahabat itu luar biasanya. Mereka bukan iri terhadap dunia. Yang mereka iri adalah akhirat. Akan tetapi kalian wahai para lelaki, diberi keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, sholat jamaah, mengunjungi orang sakit,
mengantarkan jenazah, berhaji setelah haji wajib. Kan pada saat itu wanita-wanita itu tidak seperti ini. Contoh sholat Jumat, kan tidak pada sholat Jumat. Saya tanya, kalau akhwat boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak, Bu? Boleh? Boleh. Asal tempatnya tidak bercampur dengan laki-laki. Nanti kalau ibu ke Madinah, khusus pintunya ada pintu akhwat. Kalau di Haram di Makkah juga akhwat itu pada Jumatan. Tidak wajib, tapi jangan dilarang jika mau Jumatan. Kemudian kata apa? Tidak sholat jamaah. Boleh nggak wanita ke masjid, Bu? Boleh. Namun yang paling baik wanita itu sholat di rumahnya. Kata Nabi, sholat di dalam rumahnya lebih baik daripada di teras rumahnya. Sholat di kamarnya lebih baik daripada tengah rumahnya. Jadi makin gak kelihatan akhwat itu ketika ibadah, maka itu lebih baik. Ya, ini mohon maaf saya jelaskan dulu ini. Kemudian mengunjungi orang sakit. Boleh nggak wanita mengunjungi orang sakit? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh, tapi yang sakitnya juga sesama akhwat. Mengantarkan jenazah boleh nggak? Nggak boleh kalau ngantarin jenazah. Jadi kalau ada keluarga atau suami meninggal atau bapak meninggal, ibu meninggal, akhwat nunggu di rumah, nggak usah ikut ke kuburan. Malah berdosa kalau ikut ke kuburan. Karena melanggar perintah berhaji setelah haji wajib. Ya. Susah bagi wanita. Dan yang paling utama dari itu semua adalah utama dari mengerjakan itu adalah apa? Adalah jihad di jalan Allah. Ini yang dicemburui oleh sahabiah pada saat itu. Jadi bukan mencemburi yang lain-lain, bukan urusan remeh-temeh, urusan dunia, bukan. Tapi yang dicemburui adalah jihad fisabilillah. Yang mana ini disebutkan dalam hadis dirwatus sanam fil Islam, puncak perkara dalam Islam. Makanya para sahabiah itu ngedorong Asma ini agar datang kepada Nabi menanyakan, kok kami wanita nggak bisa jihad? Kok wanita kami nggak dapat pahala Jumatan, nggak pahala sholat jamaah, pahala sholat, maksudnya pahala ngiringi jenazah dan yang lain-lainnya. Maka yang paling utama adalah pahala jihad. Maka sesungguhnya jika salah seorang dari kalian keluar untuk melaksanakan haji, umrah atau ribat, kami menjaga harta kalian, mencuci pakaian kalian. Ini kata Asma ya, lanjut. Sungguh kata Asma, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian keluar melaksanakan haji, umrah atau ribat. Ya karena memang dulu sahabat itu banyak yang berulang-ulang haji. Sampai Ibnu Umar itu hajinya itu puluhan kali. Umrohnya malah sampai mencapai, kalau nggak salah itu sampai 1000 kali Ibnu Umar itu. Ya orang tinggal jalan dulu. Cuman jalannya 400 kilo. Orang sini mah ngaji 10 kilo aja udah berat. Nah, imannya beda memang ya. Nah kata Asma, ya kata beliau, jika kalian umrah atau ribat, jaga-jaga di garis pertahanan, kami menjaga harta kalian, mencuci pakaian kalian, dan mendidik anak kalian. Kemudian kata beliau, apakah kami tidak mendapatkan kebaikan pahala ini juga, wahai Rasulullah? Coba bayangkan, ini yang dicemburu itu apa loh? Dunia atau akhirat? Ini saya tanya nih yang sebelah sini. Yang dicemburui oleh sahabiah itu kepada para sahabat itu urusan dunia, urusan akhirat.
urusan paham. Jadi mulai sekarang cemburunya urusan apa? Benar ya? Iya. Harus urusan dunia itu nggak usah dicemburui. Ya. Dunia itu cepat nguapnya, betul nggak? Kemarin dapat banyak, iya kayak air kan gitu. Pernah dibahas 2 bulan lalu tentang masalah dunia. Baik. Maka Nabi mendengar ini pun menolehkan wajahnya kepada para sahabat, kemudian berkata. Jadi setelah mendengar pertanyaan dari Asma ini, langsung Nabi pun menoleh kepada para sahabat. Pernahkah kalian mendengar ucapan seorang wanita yang lebih bagus daripadanya? Pertanyaan ini tentang urusan agamanya. Maka para sahabat serentak menjawab, kami tidak pernah menyangka bahwa akan ada wanita yang diberi petunjuk untuk menanyakan hal ini. Sama sahabat pun gak kepikiran akan ada kayak gini gitu loh. Padahal itu mungkin salah satu di antara istri-istri mereka. Setelah itu beliau menoleh kepada Asma, kemudian setelah kepada sahabat, balik lagi kepada yang nanya. Maka Nabi mengatakan, insari fi ayatuhal mar'atu wa'lami min wara'ak atau man wara'aki minan nisa'i antabagulli ihdakunna li zawziha wa talabiha mardatihi wattibaiha mutawaqqafatuhu yu'dilu dzalika kulluh. Allahu akbar. Mudah bagi akhwat sampai kembalilah wahai Asma, habarkanlah kepada para wanita yang ada di belakangmu. Ingat deh Bu, kalau ingin pahala sama, bahwa perlakuan baik kalian kepada suaminya, upayanya untuk mendapatkan keridhaan suaminya. 2 ya. Tadi apa? Perlakuan baik. Kedua, keridho, mesti hafalin ini. Ketundukan untuk senantiasa mentaati suamimu. Ini kata Nabi cuma 3. Itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Coba bayangkan. Jadi awak tuh gak usah pergi ke medan ribat, gak usah pergi ke medan jihad, gak usah sholat Jumat, gak usah sholat jamaah, gak usah ngiringi jenazah. Pahalanya sama. Syaratnya 3. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ini. Pengen kan ini, betul nggak? Artinya pekerjaan ibu rumah tangga itu remeh atau hebat? Hebat, Bu. Saya nggak kebayang. Kadang akhwat itu bangun juga duluan, betul nggak? Apalagi bulan Ramadan. Ibu-ibu itu paling banyak pahala. Sebentar lagi Ramadan. Coba bayangin. Bangunin sahur dapat pahala nggak? Dapat pahala. Nyiapin makan sahur dapat pahala, Bu. Nah ini saya ingin kasih tahu, ngasih makan sahur dengan ngasih makan orang berbuka itu gedean ngasih makan sahur. Kebanyakan orang pada seneng ngasih berbuka, kalau ngasih sahur pada nggak mau. Iya, ini kejadian di pondok kami. Ustaz, maaf saya sampaikan, Ustaz masih ada lowongan untuk buka puasa. Oh Bu, mohon maaf, saya udah penuh. Oh, untuk sahur Bu, masih kosong. Oh enggak, sahur mah lah. Saya bilang, enggak ya, kalau kasih duit dulu, bisa juga kan kasih duitnya. Saya bilang gini, biar urusan masaknya ada tukang masak kan, betul enggak? Gak usah diborong semua, kita pahala Bu, bagi-bagi pahala dengan orang lain, ya. Karena gini Bu, kalau buka itu kan untuk membatalkan puasa, betul enggak? Tahu enggak hadis, man aftara shaiman falahu ajru ka ajri pala yang kusumin dalika syai'au kama qala. Siapa yang memberikan buka untuk orang yang saum, maka dia dapat pahala seperti orang saum itu tanpa mengurangi pahalanya. Kalau hadisnya itu doif, mungkoti, nggak sampai sahabat tabiin, tidak sampai Nabi SAW. Ini cuma sampai tabiin. Tapi kalau memberikan untuk sahur, kayak mau membekali orang mau ibadah. Gede mana coba pahalanya? Sahur. Makanya nanti jangan lupa. Di sini berapa santri Ustaz mondok enggak?
Oh, oh nggak mondok? Oh nggak mondok. Oh sahurnya ke sana aja lah. Jadi orang kan mau puasa, orang kayak gini Bu. Sedekah nilainya itu kan ada dua. Ada yang disebut sedekah itu jariyah, atau disebut muta'adi, ada yang qasir. Loh gimana qasir tadi? Jadi kalau kita ngasih makan kucing, niatkan sedekah, dapat pahala? Dapat. Tapi ngalir nggak? Enggak. Orang kucing kan nggak beramal soleh, betul nggak? Tapi kalau ibu misalkan ngasih anak-anak santri makan, dia menghafal Quran dari bacaan hafalan Quran yang ngalir ke ibu. Dia sholat jamaah, dari sholat jamaahnya ngalir ke ibu. Dari puasanya ngalir ke ibu. Qiyamul Ramadan santri itu beda dengan di masyarakat. 1 juz di santri itu. Ngalir lagi sama ibu. Gede mana coba pahalanya sama. Iya. Nah ini kasih tahu ya. Tapi ini mohon maaf. Amal-amal tadi yang kita kembali ke sini, apa yang kata yang 3 itu tadi apa? Coba apa saja? Berbuat baik kepada suami terus. Nah, sampai Asma itu berucap la ilaha illallah Allahu akbar ketika mendengar jawaban itu. Ya karena apa Bu? Karena sukacita. Ternyata apa? Untuk akhwat itu ada yang lebih gampang. Gak usah pergi ke medan jihad, gak usah capek-capek, tapi dia dapat pahala yang sama. Jadi menjadi ibu rumah tangga adalah ladang pahala bagi wanita. Mereka akan mendapatkan pahala dari amalan yang hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, yaitu sholat Jumat, sholat berjamaah, secara khusus kan, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah, berhaji setelah haji wajib, dan yang paling utama dari itu semua adalah jihad di jalan Allah. Caranya gampang, cukup dengan berlaku baik kepada suami, berupaya mendapatkan keriduannya, dan tunduk untuk senantiasa mentaatinya selama perintahnya, ajakannya tidak berseberangan dengan perintah Allah. Di samping itu, nah ini yang kadang tidak dipahami. Apa? Yang terpenting dan terberat mensolehkan suami untuk beramal-amal tersebut. Nah itu. Hadis ini sampai saya susah tidur loh Bu. Ketika saya bikin makalah ini, malam apa itu, sampai jam 12 saya buka lagi ini masuk hadis gimana. Saya cari di internet sarahnya itu kayak gimana. Tas saya besok pagi mau buka kitab kan lupa gitu kan, seperti itu. Kenapa? Ternyata ini penting juga peran ibu itu di samping tadi 3 hal. Berlaku baik kepada suami, berupaya mendapatkan keriduannya, dan senantiasa tunduk mentaatinya, juga berusaha mensolehkan suami, mendorong suami. Karena mohon maaf, ada juga yang suaminya misalkan, ini saya tidak menganggap suami-suami ibu seperti itu. Insya Allah. Kadang ada orang itu akhwatnya rajin, akhwatnya taat, suaminya kadang-kadang susah untuk taat. Nah itu ladang jihad untuk akhwat, untuk istri. Baik, pemaparan satu ini kita akan lanjutkan seperti apakah karakter tadi wanita yang tadi dikatakan solehah itu apa tadi? Soleh untuk dirinya dan mensolehkan keadaannya. Saya akan buka dulu untuk dipandu dulu saat kita biar hidup majelisnya untuk soal jawab dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana sifat-sifat istri yang solihah tadi. Mangga. Ya silakan dulu, dibuka dulu.
Insya Allah season kali ini ya kita selingi dengan tanya jawab. Nanti ada materi lagi ya. Iya betul gitu. Supaya kita majelisnya hidup. Iya. Jadi biar majelisnya hidup, kemudian juga yang ngantuk nggak jadi ngantuk. Gitu ya. Udah ketahuan soalnya yang nyender biasanya ngantuk. Udah Bang, nggak usah ngaku, nggak apa-apa, udah tahu kok. Ibu sekalian rahimakumullah, mangga nggak usah malu-malu bertanya ya. Langsung saja, insya Allah bapak-bapak mah di belakang semuanya Bu, nggak denger ya, nggak apa-apa, silahkan bertanya sebanyak mungkin, insya Allah Pak Ustadz siap akan menjawab semua pertanyaannya. Silahkan langsung saja yang mau bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Apa yang disampaikan juga termasuk yang belum disampaikan ya, karena boleh. Di sini kita siapkan makalah tentang problem solving masalah rumah tangga. Oh ya, baik. Saya sudah siapkan. Jadi tapi nanti dibaca sih. Insya Allah. Mungkin pertanyaannya sesuai nanti saya ini. Silakan. Boleh di luar materi yang sudah disampaikan tadi. Mangga. Siapa dulu? Oh ya, yang di pojok dulu. Silahkan memakai mic biar seru ya Bu. Ya Bu, mangga. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita harus bisa mengubah kebiasaan di umum, bahwa wacana di umum kan kalau sebagai ibu rumah tangga kan kesannya tidak hebat lah ya. Kurang kurang prestis gitu ya. Kesannya bahwa ibu rumah tangga yang plus dia bisa bekerja di luar, itu kesannya kan orang-orang di luar hebat lah, luar biasa. Dia bisa bantu suami secara ekonomi, terusannya dia juga berperan di dalam rumah tangganya, mengurus anak-anak dan keperluan seluruh anggota keluarga. Nah itu bagi saya pribadi untuk bisa mengubah paradigma tersebut, stigma seperti itu tuh kayaknya agak berat juga gitu ya, karena kita udah terlanjur untuk sering mendengar bahwa orang wanita karir itu hebat, keren gitu ya. Sedangkan kita yang di rumah tangga itu cuma kerjaannya nyuci doang gitu. Kerjanya cuma nyiapin keperluan suami, makan, terus dan sebagainya gitu. Jadi gimana caranya supaya secara instan atau cepat itu supaya kita tuh bisa cepat berubah dari stigma itu gitu, dari perasaan, supaya kita jangan minder gitu ya dengan posisi kita sebagai ibu rumah tangga. Terus yang kedua, bagaimana supaya kita bisa punya perasaan ya Allah, aku bersyukur menjadi ibu rumah tangga dalam posisi seperti ini gitu. Supaya punya perasaan itu gimana caranya? Karena kita kadang-kadang suka jenuh atau kalau kita udah ruwet di rumah tuh istilahnya ya jenuh, boring gitu ya, dengan kegiatannya rutinitas itu ya, kasur, dapur, terus sumur. Kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, sumur gitu ya. Kayaknya itu melulu gitu. Gimana supaya kita tuh jangan ngeluh gitu ya. Supaya kita tetap perasaan hati kita tuh, ya Allah, aku bersyukur dengan keadaan seperti ini gitu. Itu gimana caranya gitu Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nanti yang pertama dulu ya Bu ya. Keburu lupa nih pertanyaannya. Jadi panjang. Bagaimana untuk menghilangkan stigma di masyarakat bahwa menjadi ibu rumah tangga itu tidak rendahan sebagaimana orang menyangka. Betul kan? Itu ya Bu.
Pertama, harus yakin apa yang menjadikan bahwa ketika Allah Ta'ala berfirman waqarna fi buyutikunna, dan diamilah kalian di rumah kalian, wala tabarujanna tabarujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah pertama kali. Maksudnya bersolek ketika keluar rumah. Kita lihat bagaimana dulu para wanita-wanita yang mendapatkan gelar keutamaan. Kita sepakat wanita terbaik di muka bumi ini kalau secara hadis adalah 4 orang, betul enggak? Asia, siapa lagi? Maryam, Fatimah, dan Khadijah. Saya tanya, ada di antara keempat itu jadi direktur? Ada enggak? Semuanya siapa? Semua istri, semua ibu rumah. Jadi ngapain lagi dengar ucapan-ucapan orang lain? Betul enggak? Bagaimana tadi Nabi sampaikan bahwa baiknya engkau kepada suamimu, taatnya engkau kepada suamimu, mentaati itu sudah bisa sama pahalanya dengan pahala jihad sekalipun. Sebenarnya itu sudah berharga. Dan ini bisa dibuktikan oleh wanita-wanita yang bekerja di luar. Mereka hampa hatinya, kering jiwanya. Makanya hari ini banyak kasus perselingkuhan, banyak kasus anak-anak yang nakal karena tidak diurus. Hanya mereka menyerahkan kepada pembantu. Ini banyak kasus Bu yang kayak gini. Banyak yang kasus yang kayak gini. Dan harus diingat, wanita ikut bekerja tidak akan menambah harta keluarga. Tidak. Harus yakin. Ketika wanita mendapat penghasilan, suami dapat penghasilan, Allah bagi 2. Bahkan saya berani bertaruh kalau boleh bertaruh. Saya dapati kawan saya, ketika dua-duanya bisa nyekolahkan anak, sekarang yang usaha sendiri, bapaknya, ibunya membantu paling, sama tetap bisa mengkuliahkan anaknya. Jadi salah besar jika wanita keluar rumah itu bisa membantu ekonomi rumah tangga. Lihat wanita-wanita yang bekerja di pabrik yang pulang malam, pulang sore, kemudian apakah bertambah kekayaan mereka di rumah mereka? Yang bertambah masalah mereka, betul enggak? Lihat kasus perceraian, kasus perselingkuhan, hatta kasus aborsi, kasus yang negatif semuanya. Kemarin ketika kajian online hari Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin, ada pertanyaan. Kita sedang membahas Kitabul Jami di dalam kajian online itu. Yang penyelenggaranya Ahwat sini, Ahwat Mas Edi itu yang ya Ahwat Orgalis itu. Ada pertanyaan kayak gini, Ustadz gimana katanya? Kasus di kita ini, dia bilangnya di Indramayu saja, di akhir tahun 2022 ini katanya, ada 500 kasus yang ngajukan nikah awal gitu ya. Bukan nikah awal jadi karena emang kecelakaan. Iya. Karena hamil duluan. Ini apa namanya? Ya, pokoknya nikah ke pengadilan dikarenakan kasusnya hamil dulu. Saya tanya, ini hasil dari keluarga-keluarga yang terbina enggak dengan ibu yang sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak di rumah, bapak yang mencari nafkah, atau dari kebanyakan yang tidak peduli ibu dan bapaknya yang penting dapat duit? Jujur sekarang. Bahkan pernah saya dapat jurnal yang ditulis oleh salah seorang ustadz tentang kasus aborsi setiap tahunnya sampai 60.000 kasus. Saya bilang la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Kenapa?
melebihi kecelakaan, jumlah kecelakaan lalu lintas, melebihi jumlah kecelakaan korban perang, bahkan melebihi gempa, gunung meletus dan sebagainya. Dari mana ini penyebabnya? Kebanyakan orang-orang yang tidak ridho lagi tinggal di rumah para istrinya. Akhirnya hidup bebas dan sebagainya, hingga pacaran seperti orang sudah menikah itu bukan lagi perkara tabu hari ini. Makanya pemerintah Perancis itu memberikan penghargaan kepada para wanita yang lulus S1 tapi mereka tetap di rumah mendidik anak mereka, ngurus rumah tangga. Diberikan dispensasi setiap bulan karena mereka rela tidak bekerja keluar demi mengurus rumah tangganya. Karena orang-orang yang diurus di rumah tangganya dengan baik itu akan lahirlah generasi-generasi terbaik. Jadi hari ini jangan disalahkan ketika banyak tawuran remaja, banyak naudzubillah min dalik, berita-berita. Bahkan saya punya kawan yang suka siaran radio di daerah itu kota Indramayu itu. Satu siang sekolah katanya malam menjajakan diri itu. Sampai saya bilang itu bisa kayak gitu ya, hidup udah bebas, orang tua sudah tidak ini lagi. Nah akibat tadi, makanya gini Bu, kita ini kalau sadar bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Sedangkan ibadah itu adalah bukan hanya sholat, puasa, ngaji, haji, bukan. Seluruh aktivitas manusia adalah ibadah. Maka orang itu akan ridho dengan ketentuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mensikapi sikap boring, bosan. Perbaiki niat yang pertama. Kalau ibu memasak niat karena perintah Allah melayani suami dengan baik, setiap gerusan itu kita potongan bawang, tomat, apakah yang ibu masak, semua bernilai pahala di sisi Allah yang akan memperberat timbangan kebaikan. Setiap ibu melayani apapun, menyucikan dan sebagainya, jika kalau Allah dihadirkan di situ, nggak ada kata boring, nggak ada. Yang sering malas-malasan karena niat ikhlasnya sudah hilang. Karena terpaksa saja karena sebagai seorang istri. Kalau nggak ada yang nyuciin, kasihan. Nah itu bahasa-bahasa gitu harus dibuang. Ibu tahu tatkala ibu mengandung, dosa itu berguguran. Berguguran. Makanya wanita itu jangan khawatir, sampai Nabi pun surga itu hanya 4 syarat saja. Tidak banyak-banyak wanita itu. Apa? Ida sholatil mar'atu khamsah, salat 5 waktu. Wa shomat sahra, saum pun Ramadan saja nggak usah, nggak apa-apa, nggak nyawalin. Gitu ya. Sekarang bulan Rajab, kalau puasa Rajab nggak ada. Bulan Sya'ban banyak saum sunat itu. Kemudian yang ketiga, wa hafidat farjaha, menjaga kesuciannya, wa atoat ba'laha, mentaati suaminya. Apa kata Nabi? Udhulul jannata min ayyi abwabi syi'ti. 8 pintu surga semua terbuka untuk akhwat yang seperti itu. Gampang. Makanya kalau kita jadikan rutinitas harian itu ibadah kepada Allah, nggak ada kata bosan. Dan jangan sampai menganggap ketika kita misalkan ibu dengan aktivitas hariannya memasak, ngurus anak, itu bukan ibadah. Enggak boleh, yang lain-lain silahkan selama itu tidak melalaikan. Dan terbaik wanita itu dilakukan di rumah. Bagi sekarang ini bisa jualan online, betul nggak? Bisa bikin produk, bisa apa saja. Wong sekarang itu beli kain bisa dari HP, betul nggak? Betul nggak? Capek kalau pergi. Kemarin ini saya kisah, saya sebutkan ke istri saya. Jadi gini ceritanya, ini bukan curhat ya. Saya tuh pulang dari sekolah, karena saya masih ngajar di sekolah juga gitu. Saya pagi-pagi. Kita jalan ke sana, maksudnya mau terapi itu. Oh, bisa nggak antar Umi katanya beli kain? Antar kota Bandung. Pulang itu ngajar ke pondok, kemudian ngisi pengajian di Bandung, besoknya sakit gitu kan. Saya bilang gini, Mu nanti mah gini. Beda berapa sih dengan beli online? Oh iya ya, katanya mendingan online.
Iya, klik dari HP, bareng dari Klaten, dari mana Solo, bisa sampai ke rumah. Paling beda itu 50.000. Kayaknya untuk bayar mijitnya juga 50.000 nggak cukup. Betul nggak? Iya. Jadi begini ya, jangan sampai menganggap yang disebut wanita, ibu rumah tangga itu hanya itu aja, sekitar sumur, kasur, dapur. Lah enggak. Emang siapa yang ngelarang kalau ibu misalkan belajar menjahit? Betul enggak? Belajar bikin kue, memasak, ataupun mengajari anak-anak tetangga untuk bisa beramal soleh. Itu hapuskan itu. Jadi bukan hanya itu konotasinya ibu rumah tangga itu. Ya, jadi jangan sampai menyangka seperti yang sering, oh kan wanita cuman itu saja. Tidak sebenarnya. Banyak ahwat-ahwat juga bisa mungkin ketika ada waktu luang justru kesempatan untuk bisa hafal Quran, memperbaiki bacaan. Itu banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga. Nantinya anak-anak kecil seperti ini akan ajari oleh ibunya sendiri. Jadi saya sampaikan, jangan dulu sama ustadznya baca Quran, baca hitung, kemudian apalagi belajar sholat, sampai menghafal Quran, sampai semuanya. Yang awal-awal itu biarkan ibu atau bapaknya, kalau bapaknya sibuk ibunya lah. Saya buktikan, anak-anak saya sebagian sudah kuliah, semua ada, alhamdulillah, setidak keluar rumah kecuali sudah bisa baca Quran dan baca tulis huruf Indonesia. Masuk TK, masuk untuk apa? Biarin main. Kita masukkan ke TK, masukkan, tapi sudah bisa baca tulis dari rumah. Sudah bisa ngaji dari rumah, sudah baca huruf dari, bukan lagi huruf kayak baca ini nih, mudir pontes gitu kan. Dia bisa. Nah, itu kesempatan bagi ibu ketika di rumah itu bukan hanya 3 tadi itu, dapur, sumur, dan kasur saja. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Metode apapun Bu, sama saja, yang penting yang ngajarnya ikhlas. Saya sering ikut pelatihan metode ini sampai kurikulum pun. Dari KTSP, kurikulum sebelumnya, kurikulum sampai karena saya jadi guru sudah dari tahun 97 jadi guru saya. Tapi saya satu-satunya nggak ngambil sertifikasi gitu ya. Iya, jadi itu semua kalau nggak ikhlas tuh nggak nerap sama anak, enggak. Nanti tatkala anaknya bisa sholat, ngalir pahalanya kepada ibunya, samping pahala anak, pahala sholatnya karena belajar sholatnya dengan ibunya. Bisa baca Al-Quran, ngalir kepada ibunya karena ibunya yang ngajari Al-Quran. Nanti di kepondokan itu mereka sudah tinggal, kalaupun tinggal membetulkan sedikit-sedikit, menyemangati kayak gitu, insya Allah itu akan lebih baik. Jadi jangan disangka ibu rumah tangga itu hanya 3 tadi ya. Tadi apa? Kasur, dapur, dan sumur. Dibuang paradigma yang seperti itu jauh-jauh. Karena saya sampaikan, saya sudah membuktikan itu, karena mungkin diantara ini semua saya paling banyak anaknya. 10 kalau ada anak saya Bu. Ya. Semua diajari dari anak pertama sampai yang terakhir ini oleh istri saya. Kita kasih, karena saya kan sibuk di luar. Kasih ini, kita belikan ini. Belajar Indonesia itu kan ada Iqra juga kan, bahasa Indonesia itu kan. Tak belikan ini. Alhamdulillah tuh turun-temurun. Begitu masuk sekolah, begitu masuk ini, semua sekolah anak di luar negeri semua. Maksudnya bukan SD negeri. Bukan SD negeri, SD-nya sudah swasta, SMP-nya swasta kayak gitu. Karena IT semua sekolahnya kayak gitu. Iya. Nah, ini seperti itu. Ya. Sampai kuliahnya luar negeri anak-anak saya itu. Betul ya, ada yang online kayak gitu. Baik. Paham Bu ya kayak gitu ya. Jadi jangan sempit memahami peran ibu rumah tangga. Anak-anak yang dididik dengan baik di dalam rumah tangga oleh ibu-ibunya yang solehah akan lebih baik. Kenapa? Karena didikan seorang ibu bahkan melebihi gurunya. Kenapa? Meskipun guru itu mungkin punya kelebihan lain. Karena rasa ikhlas seorang ibu itu tidak bisa dikalahkan dengan orang lain. Karena kunci untuk bisa mendidik, untuk bisa apapun, pertama adalah ikhlas, berharap pahala dari Allah. Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, bolehkah seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk sekolah lagi tapi di luar kota dalam jangka waktu 1-2 tahun dan suami beserta ridho? Nah, ini saya sampaikan begini. Ini kayak LDR gitu ya. Pernikahan jarak jauh. Pikirkan matang-matang meskipun suami mengizinkan. Tujuannya apa? Sekarang ini sudah banyak online. Sudah banyak online. Terus terang, anak saya di semester 6 di International Open University di jurusan Psikologi Quran itu bisa kuliah. Padahal dosen-dosennya entah di mana itu. Gitu ya. Karena kampus pusatnya di Amerika Serikat. Bisa di rumah, bisa di pondok sambil ngajar anak-anak. Mungkin ada di antara anak ibu yang pondok di kami juga diajar sama anak kita. Dia sambil kuliah. Dan guru-gurunya kayak gitu. Sambil kuliah. Jadi kalau bisa, rumah tangga itu lebih baik hidup bersama. Daripada hidup berjauhan. Senang, susah dijalani bersama itu lebih baik daripada mungkin dapat fasilitas atau keistimewaan tapi berjauhan. Akan jauh dari rahmat Allah. Terlebih-lebih ini bisa 1-2 tahun, mungkin 1 minggu, 2 minggu dia akan sabar dengan sabar. Umar Ibn Khattab pernah, dulu itu khalifah itu kalau malam selalu keliling gitu ya, keliling memeriksa rakyatnya, kalau ada yang kelaparan dikirimin, kalau ada yang sakit diobatin. Memang itu luar biasa pemerintah pada saat itu. Tiba-tiba dia lewat satu rumah yang ditinggalkan suaminya karena jihad. Maka yang di dalam rumah tersebut istilahnya berkata lirih, mengungkapkan syair. Laulallahu lahuriqa hadas sarir. Kalaulah bukan karena Allah, tentu ranjang ini sudah bergoyang. Maka mendengar itu Umar langsung pulang. Bertanya kepada anaknya, Hafsah, wahai Hafsah, berapa lama wanita kuat ditinggal suami? 4 bulan. Dalam riwayat yang ini 6 bulan. Setelah itu membuat fatwa bahwa mujahid-mujahid yang berperang di medan perang wajib pulang 4 bulan sekali. Coba bayangkan. Kenapa? Karena berat. Wanita hidup sendiri itu berat. Kalau boleh saya tambahkan, ini saya nasihatkan beberapa hadis di sini. Sudah saya siapkan pernikahan LDR. Bisa ada yang nanya. Ya, ternyata ada juga nih. Ya. Saya siapkan ini supaya apa? Dalil-dalilnya kuat. Kalau ini sekarang suka lupa lagi ya. Meskipun suami mengizinkan, tolong ini jadi pertimbangan saja, bukan melarang. Ya, ini pertimbangan saja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta nasihat untuk suatu pernikahan yang waktu itu Fatimah bintu Qais meminta kepada Nabi mana yang harus dipilih di antara ikhwan-ikhwan yang melamar beliau. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku, ya kata Ahwat tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Muawiyah adalah orang fakir. Ia tidak mempunyai harta, adapun Abu Jaham ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Nah hadis ini, jadi Nabi SAW tidak merekomendasikan Abu Jaham dan Muawiyah tadi kepada Fatimah bintu Qais. Kenapa? Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Adapun dua makna tidak pernah meletakkan tongkat disebutkan oleh Imam Nawawi adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam amma Abu Jahmi fala yad'ul asa an i'tiqaihi fihi ta'wilani masyhurani. Jadi adapun kata Nabi, Abu Jaham ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, ada 2 tafsiran yang masyhur dari para ulama.
Pertama, maknanya ia sering pergi safar. Yang kedua, sering memukul wanita. Jadi laki-laki saja sering safar itu kan oleh Nabi dilarang gitu loh. Sering ninggalin istri itu dilarang. Apalagi mungkin ini menjauh gitu kan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja jika suami ridho dan wanita tadi ketika kuliahnya tidak ihtilat di kampusnya. Kemudian dia tinggal dengan mahramnya, tidak tinggal sendiri di kota orang, di kos-kosan. Ini berat tinggal sendiri di kos-kosan. Saya ada beberapa majelis taklim dekat kampus UPI itu. Sering kejadian apa yang terjadi di kos-kosan. Dan yang cerita adalah yang punya kos-kosan. Dan akhirnya diusir. Kenapa? Karena hidup sendiri itu tidak baiklah. Jauh dari istri itu atau dari suami itu tidak baik, kecuali kalau misalkan laki-laki tinggal di negeri orang gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi hidup bersama dengan suami itu lebih baik, kecuali kalau sama-sama kuliah misalkan. Nanti siapa yang biayai? Nah kayak gitu. Ya itu pikiran sendiri. Itu ya, jadi dari pertanyaan ini bukan masalah boleh tidak boleh, tapi pikirkan maslahat dan mafsadat. Kalau seandainya apa menambah maslahat apa ketika dia nambah sekolah itu, ya, oh nambah ini Ustaz, nambah gelar nanti nilainya tambah tinggi kan gitu, hingga nanti gajinya pun naik eselonnya kan begitu. Apa itu jaminan benar akan seperti itu? Tolong dipikirkan. Daripada yang sudah ada nantinya akan hancur. Betul. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Namanya manusia. Setan itu tidak pernah lepas menggoda 24 jam. Ya. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa ikhlas ketika kita sedang futur? Baca Al-Quran, pahami maknanya, terutama ayat-ayat yang sangat menakutkan. Baca mungkin juz 29. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, ayatun tuglabu salasina ajain. Satu ayat itu bisa mengalahkan 30 juz. Maksudnya apa? Ketika kita membaca satu ayat penuh dengan tadabur dan penghayatan, dipahami maknanya, dipahami tafsirnya, itu akan lebih membekas kepada diri kita daripada kita baca 30 juz tidak ngerti apa-apa. Bukan berarti nggak boleh, silakan saja. Maka rasa futur itu lambat laun akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari kisah-kisah soleh orang dahulu. Karena surga itu mahal. Asia lebih memilih beriman kepada Allah, padahal dia seorang ratu, hingga ia disiksa itu kayak orang kambing mau disisit itu Bu. Kambing disembeli, kemudian mau disisit kayak gimana ini? Kan diikat nih kedua tangannya diikat, kakinya diikat, terus ditelungkupin di padang pasir, ditindihin batu besar. Setiap kali ditempeleng sama Fir'aun dia senyum. Kenapa? Allah bukakan di langit rumah untuk dia di surga. Karena lebih memilih kita pelajari ini kisahnya dengan baik. Lihat Sumayyah, syahidah pertama ketika mempertahankan Islam sampai ditusuk tengkuknya dengan linggis, tahu linggis ya? Kemudian dipanasin, ditengkuk, dari tengkuk ke sini tembus di kemaluannya. Coba bayangkan. Yasir lebih sadis lagi. Hingga waktu itu kan Ammar itu pura-pura murtad. Kenapa? Karena dia ditarik, kaki dan tangannya disatuin, kaki tangannya disatuin, diikat, ditarik sama kuda hingga belah jadi 2. Coba ini menunjuk ketika Nabi melihat itu apa dikatakan oleh Nabi? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Artinya surga itu mahal. Jadi kalau kita sudah futur, coba lihat orang-orang kayak gitu. Ibunda Khadijah
Yang beliau itu sangat kaya luar biasa. Tapi sampai ketika pernikahan dengan Muhammad SAW itu, sampai mas kawin yang berapa itu, mahar 20 ekor unta sebenarnya dikasih dari Khadijah itu. Supaya tidak malu beliau itu, dikasih lewat pamannya. Tapi di hari wafatnya seperti apa? Makanya Nabi pernah berkata satu ketika, wahai Khadijah, Jibril titip salam kepadamu. Dan Allah telah menjanjikan untukmu satu rumah yang hening di surga. Coba bayangkan. Apa itu Allah berikan? Ini daripada balasan dari Allah ketika tatkala dia di dunia penuh hiruk pikuk. Rumahnya bising dipakai belajar sahabatnya dulu tuh. Awal-awal Islam tuh kayak kita ini belajar tuh kayak gini. Belum bebas gitu pun. Kalau di sini alhamdulillah bebas kan, nggak diganggu kan kayak gitu. Sama. Maka Allah ganti. Makanya ketika kita putur, ketika kita boring, bosan, harus ingat kisah-kisah orang-orang. Loh, mereka mempertahankan Islam itu sampai habis luar biasa. Bagaimana coba Fatimah, putri manusia terbaik, sampai tangannya pecah-pecah karena membuat adonan roti, mengambil air, membuat gilingan dan sebagainya. Padahal itu bisa saja kan minta budak, betul nggak? Tapi tatkala minta budak kepada Nabi, apa Nabi katakan? Ada yang lebih baik daripada itu. Diajari zikir sebelum tidur. Kenapa Bu? Karena dunia ini tidak ada harganya kalau dibandingkan akhirat, nggak ada. Makanya kita kalau putur, udah mulai malas-malasan baca tuh sirah-sirah orang-orang soleh kayak gitu. Insya Allah seketika itu akan hilang. Kalau kita belajar sirah, makanya di sini penting kita belajar sirah dan fikih sirah. Kalau kita tidak meneteskan air mata ketika awal-awal Islam bagaimana diperjuangkan, berarti ada masalah dalam hati kita. Ini harus dilebur hati kita. Ada beberapa kiat sekitar untuk melebur hati itu ada sekitar 12 kiat. Namun saya kalau disebutin semuanya agak lupa ini. Cuma yang pertama adalah tunaikan janji dengan Allah. Termasuk janji-janji dengan makhluk. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Tidak banyak ucapan kecuali yang mengandung zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bukan hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Meskipun itu zikir. Zikir itu kita ingat perintah, ingat ancaman, itu zikir. Membaca Al-Quran, zikir yang paling utama. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, tinggalkan dosa. Yang keempat, berteman dengan orang saleh. Nah, kelima sananya lupa lagi. Ada di kitab Al-Husu fi Sholat, itu ya, seperti itu. Nah, baik. Itu mungkin, insya Allah itu cukup. Dengan itu saja, insya Allah rasa ikhlas akan kembali bergelora. Dan saya anjurkan berkawanlah dengan kawan yang soleh. Siapa kawan yang soleh? Kawan yang soleh itu bukan kawan yang hobinya sama. Tapi kawan-kawan yang soleh adalah kawan yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu yang disebut kawan yang soleh. Kawan yang selalu mengingatkan kita akan akhirat. Karena begini Bu. Nabi SAW pernah bersabda. La tahqirana minal ma'rufi syai'a. Janganlah karena kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Kendati walau antal qabi ahika biwajhin tolikin. Hanya sekedar ketika berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang cerah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan ditanya oleh Allah, diajak bicara oleh Allah yang mana antara dia dan Allah tidak ada penerjemah. Kemudian dia melihat ke sebelah kanan. Wayanduru ila aima minhu, dia melihat ke sebelah kanannya, tidak didapati kecuali apa yang pernah dilakukan. Melihat ke sebelah kiri, tidak didapati kecuali apa yang
pernah dilakukan. Kemudian kata Nabi, dia melihat di hadapannya, neraka di hadapan wajahnya. Kemudian kata Nabi, fattaqun nara walau bisikki tamrah, maka jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan setengah butir kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, maka kalau tidak ada kita sedekah maka dengan ucapan yang baik. Artinya ini perlu kita ini terus seperti itu. Kalau futur itu jangan pernah meremehkan yang kecil. Orang yang kadang meremehkan yang kecil, yang besar susah untuk melakukan. Coba gini, kita kalau habis makan, ya, habis makan bakso lah, pernahkah kalau bismillah pasti, alhamdulillah, insya Allah gitu kan. Pernahkah kita berdoa sebagaimana habis makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Angkatan Nabi apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Suka dawam kayak gitu enggak kalau habis makan pisang gitu? Kalau makan nasi ya pasti kan? Enggak juga habis makan nasi. Kebangetan kalau enggak. Alhamdulillah doang. Nggak diampuni dosa palingan. Pantesan gampang kecewa. Bener loh Bu, amalan itu akan merubah pribadi. Orang itu gampang kecewa itu karena hatinya nggak tulus. Sedangkan orang yang ahli surga itu hati yang jarang baperan. Pernah dengar kisah Abu Domdom? Pernah dengar? Belum. Insya Allah yang jawab yang bagus nanti hadiahnya dibawain. Hadiahnya buku lah. Kalau buku saya banyak gitu ya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah ya. Nanti tak kasih buku. Tahu kisah Abu Domdom? Baru dengar namanya juga. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Ariel Peter Pan tahu? La haula wala quwwata illa billah. Enggak tahu ya alhamdulillah. Baik, kalau Benjamin tahu, Rano Karno tahu gitu. Baik, ini saya minum dulu, mohon maaf. Selangnya ini pecah jadi saya minum diteguk aja ya. Kalau ada minta ini saya saja. Jadi Bu Abu Domdom ini orang ketika dia itu dikatakan menjadi penghuni surganya itu karena apa Bu? Dia itu hatinya itu lapang. Ya Rasul, saya ini harta nggak punya, amalan saya cuma segini, maka saya menghalalkan diri saya. Orang ngapain ngomong apapun tentang saya sudah maafkan. Mau punya kayak hati gini tuh susah. Saya tanya, kalau habis pakai jilbab kan kalau anak-anak pakai baju, deh kita doa. Betul enggak? Ilbas jadidan, kalau baju baru kan wa ishamidan wa mut syahidan. Nah, kalau ketika sudah pakai baju itu, suka enggak kitanya nih yang doa alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqani min ghairi minni wala suka gitu kan? Enggak hafal. Mulai ya. Gimana nggak hafal? Kan ini pelajaran TK. Tuh, jadi ibu rumah tangga tuh nggak paling doa lah. Loh itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi efek dari digugurkan dosa itu hati kita jadi peka. Pekanya apa? Kepada kebaikan. Nggak gampang baperan, nggak gampang pundungan kalau kata orang Lembang mah. Pundungan tahu di sini nggak? Nah. Kenapa orang gampang pundungan? Hatinya nggak terbiasa dihapus dosanya. Jadi itu, kenapa orang gampang putur? Karena tidak mengamalkan yang kecil-kecil. Yang besar akan sulit. Paham ya? Baik, cukup pertanyaan pertama. Kita lanjut dulu, Ustaz. Ya, baik. Belum ada pertanyaan lagi kan? Baik ya. Kita akan lanjutkan dulu apa yang menjadi bahasan kita. Kalau pertanyaan di luar ini pun nggak apa-apa ya.
Baik, kita sekarang akan lanjutkan tadi bagaimana wanita yang solehah itu adalah, atau istri yang solehah itu adalah yang soleh untuk dirinya, juga mensolehkan keadaannya, termasuk di situ suami dan anak-anaknya. Makanya di sini dalam buku ini dikatakan az-zaujatu sholihatu hiyallati tata'awwanu ma'a zaujiha ala ta'atillahi ta'ala. Istri yang solehah adalah yang bahu membahu dengan suaminya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini katakan oleh beliau, la yahfa alaiki uhtil muslimah anna haqqallahi ta'ala a'dhamul wajibati syar'iyyati. Wahai uhti, katanya, saudariku kaum muslimah, ketahuilah, kita sudah tahu bahwa hak Allah Ta'ala itu adalah hak yang paling wajib, yang paling agung kita jaga, kita tunaikan. Wa minhunna fa inna alaiki wa zawzuki antakima bi baiti zauziyah ala ubudiyatillahi ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi seorang istri mengajak suaminya untuk menegakkan hak-hak Allah di dalam rumahnya, menegakkan hak-hak Allah di dalam rumah tangganya. Tuqimahu ala hubbihi jalla wa ala, ketika menunaikan itu didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala ridahu Subhanahu wa ta'ala, wa ala taqwahu jalla wa ala. Yakni ketika kita menunaikan hak-hak Allah di rumah tangga kita, ya, dengan pasangan kita, karena cinta kita kepada Allah, karena ridho kita dengan ketentuan Allah, dan karena ketakwaan kita kepada Allah. Ala kulli ma yuqarribu ilaihi subhanahu wa ta'ala, dengan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaiki uhti muslimah, maka bagi anti, katanya, wahai saudariku kaum muslimah, anta ta'awwani ma'a zawzuki ala ta'atillahi ta'ala wa ala amali kulil umur allati tardihi subhanah. Hendaknya kalian, katanya, saling tolong menolong dengan suaminya dalam taat kepada Allah, dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahbarallahu tabaraka wa ta'ala ala hadal wajib adim fi kitabihi haitsu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyamuru ahlahu bi taati jalla wa ala. Yang mana Allah Ta'ala menghabarkan kewajiban yang ganggung ini di dalam Al-Quran ketika beliau memerintahkan Nabi dan keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Toha ayat 132, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wamur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wala aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Nah, ini dasarnya. Ketika kita menegakkan rumah tangga kita di atas ketakwaan, membangun rumah tangga dalam ketaatan kepada Allah, tolong perhatikan baik-baik jika ingin bahagia dunia akhirat. Ini di antara salah satu ayatnya. Qala al-imamu Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsirihi. Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsirnya di halaman 589, kitab tafsir yang muhtasornya, yang ringkasannya. Yaqulullahu ta'ala wamur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha, ay istanfaduhum min adabillah biiqamatis salat wasbir anta ala fi'liha kama qala ta'ala. Yang pertama, Bu, ya, apa Ibu nih? Umu apa?
Karena saya kemarin habis ngisi pengajian ibu-ibu 2 tempat, jadi ibu gitu ya. Kalau di Bandung mah kebanyakan mak-mak, juga ada yang mudanya gitu ya. Nah, afan ya. Nah, di sini kata-kata Imam Ibnu Katsir, istinfaduhum min adabillah. Jaga mereka dari azab Allah. Selamatkan mereka dari azab Allah dengan mendirikan sholat. Nih yang pertama. Wasbir anta ala filya, dan sabar ketika mendirikan sholat itu. Sabar. Banyak emang yang gak sabar sholat. Banyak. Banyak riwayat ada orang sholat 60 tahun. Tidak diterima, barang satu sholat pun juga ada. Ada sampai Nabi mendapati orang yang sedang sholat. Kata Nabi, laumiti hada ala misli hadi lamita ala ghairi milati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang ini sholatnya model kayak gini, maka sholatnya di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pernah mengatakan, aswa'un nasi sarikotan alladhi yasriku min sholatihi. Pencurian yang paling buruk yang dilakukan oleh orang adalah yang nyuri dari sholatnya. Gimana bisa nyuri dari sholat? Orang yang gak sabar sholatnya. Rukunya gak tumaninah. I'tidalnya tidak tumaninah. Sujudnya tidak tumaninah. Itu pencuri sholat. Kata Nabi. Makanya Allah katakan wastabir alaiha, sabar ketika mendirikan sholat. Karena dari sholat ini efeknya luar biasa. Lihat ayat berikutnya. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang berikan rizki kepadamu. Yakni ida uqimatis sholat. Atau ida ukimta sholat. Jika engkau mendirikan sholat, ataka rizqo min haitsu la yahtasib. Engkau akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau sholat kita benar, rizki kita pun akan baik. Jadi yang hari ini kok saya udah sholat, tapi gini saja hidup saya, perbaiki sholatnya. Sholat itu efeknya luar biasa. Makanya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau orang sholatnya udah bener nggak akan gibah. Kalau orang sholatnya udah bener nggak akan baperan. Kalau orang itu sholatnya udah bener nggak akan gampang emosi, nggak akan. Betul Bu. Sholat itu luar biasa. Makanya ini penting sekali. Maka kata Allah, nah di sini ta'awun dengan keluarga. Dalam mendirikan sholat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Kemudian wa qauluhu wal aqibatu littaqwa ay wa husnul aqibah fid dunya wal akhirah hiya al jannah limanit taqwa. Jadi kalimat ayat berikutnya wal akibatul. Jadi akibat yang baik itu di dunia maupun nanti di akhirat ya, itu dari efek sholatnya baik. Karena kalau akidah seseorang benar, sholatnya akan benar. Hari ini banyak yang sholatnya asal sholatnya tidak mempengaruhi hidupnya, yang tadinya suka nuduh orang, gampang nuduh orang, masih tetap padahal sholat. Berarti sholatnya masih tanda tanya itu. Nih kata Allah seperti ini. Ya, baik. Nah kalau dalam tafsir yang lain Bu, ya ini kita bacain dulu sedikit. Wa qala al-alama asy'adi rahimahullah fi tafsirihi. Ayhasa ahlaka ala sholat. Artinya anjurkan, ajak keluargamu untuk sholat. Wa au'ajahum ilaiha min furud wa nafil. Biasakan ajak berupa yang fardu maupun yang sunat. Wal amru bisyai'in amaro bijami'i ma la yatimu illa bi. Perintahkanlah agar sempurna, karena yang mana jika tidak sempurna dengan itu maka tidak sempurna. Fayakunu amron bi ta'limihi mayuslihu salat wa yufsiduha wa yukmiluha. Jadi wajib itu bagi keluarga itu. Termasuk ibu rumah tangga tadi. Ketika kita ngajarin anak kita sholat,
Maka saya ini agak sedikit sering agak mohon maaf ya, saya juga kadang-kadang nggak suka tuh kalau ada mohon maaf DKM itu yang marahin anak-anak ketika ke masjid. Mau tahu sholat anak-anak gimana kalau nggak dibawa ke masjid? Dulu para sahabat itu, Bu, Nabi kalau sedang ke kajian kayak gini, ada datang anak-anak, itu apa? Enggak sana kamu ganggu, enggak. Apa kata Nabi? Marhaban ya thalabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sampai berkata begitu tentang anak. Karena anak-anak mau tahu sholat gimana ketika nggak lihat mereka sholat kayak gimana jamaah kayak gitu. Makanya ini penting. Kenapa? Sholat itu penting. Mulai kita ajarkan dari syaratnya, bagaimana wudunya yang benar. Nah ini bisa diajarkan di rumah. Bagaimana mulai sholat itu rukunnya. Gak apa-apa mungkin dalam prakteknya yang namanya anak-anak. Betul nggak? Jangan dimarahi. Meskipun masih sholat, masih salah, sampai mereka itu 10 tahun baru boleh dimarahi. Kalau sudah terbiasa oleh ibunya gini, sampai ngangkat tangan pun coba disebetulkan, sampai rukunya begini nak, ini begini terus, syaratnya begini, dan itu jika didirikan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga itu diberkahi dunia dan di akhirat. Nah ini penting, ini karena kata Allah. Wastabir alaiha, yakni sabar ketika ngedidik. Emang susah, anak tuh nggak nurut kadang, ya namanya ngedidik orang. Emang kalau emang anak itu langsung apa yang masuk pondok langsung nurut gitu? Ya enggak lah, sama aja. Ibu percaya nggak, di pondok sampai ada yang nyuri uang SPP, nyuri uang masuk ke kantor itu, ada yang kayak gitu. Yang namanya manusia digoda oleh yang namanya kalau kita, makanya prinsip saya gini, nggak apa-apalah kita mah terima aja yang daftar siapapun dia, asal dia mau nurut kita. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau dipilih yang pinter saja, nanti gimana yang nggak pinter, betul nggak? Nanti siapa yang ngajarin mereka, betul nggak? Nah itu saya pikir kayak gitu, udah terima aja nggak apa-apa. Jadi ini justru ini ladangan, tapi nanti gimana? Ya kan nanti ini bagian bagian dia. Makanya kita adakan pretest. Nanti siapa yang nangani orang-orang kayak ini, orang-orang kayak gini, orang kayak gini. Jadi insya Allah anak itu nanti tidak akan istilahnya merasa saling tersisihkan. Karena hak mendapatkan pengajaran. Nah ini penting, Bu. Sabar, sama ketika di rumah pun ngajar anak-anak, termasuk kepada istri dan anak, suami juga harus sabar. Kadang ada istri tuh, Bu sholat dulu, iya, betul nggak? Tapi enggak itu, nggak langsung dilakukan. Ada yang gitu, ada. Banyak yang kayak gitu, tanggung lagi nyetrika, lagi ngegosok kan kayak gitu. Dibilangin emang istri kan nangis gitu. Ya, kadang-kadang kan itu pasti diulang ya, seperti itulah, Bu. Anak-anak pun kayak gitu. Terus sampai mohon maaf ya. Saya mah kalau subuh belum ke masjid, semua anak tuh ada di rumah, misalkan gak di pondok, saya gedorin dulu semua kamarnya. Sholat kayak gitu. Padahal itu anak-anak itu tuh udah biasa ngajar, bahkan sudah biasa ngimami dan sebagainya. Tetap yang namanya orang tua nggak boleh. Itu kita harus sabar terus. Selama mereka ada di tengah-tengah kita. Ini perlu wastabir alaiha. Maka kita bersabar di situ. Ya. Kemudian kata ulama tafsir di sini, nahnu narzukuka ay razaqaka alaina qad takafalna bihi kama takafalna bi arjaq khalaikulhum kaifa biman qoma bi amrina wastagol bidzikrina. Ini kata dalam tafsir ini, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu, artinya kamilah yang mencukupi, kami yang menjamin seluruh
rizki makhluk, bagaimana dengan orang yang selalu menegakkan perintah kami, orang yang sibuk berzikir dengan kami lupakan rizki mereka. Seluruh makhluk saja dikasih rezeki. Nah itu Bu. Jadi sifat yang pertama di antara istri salihah itu tadi, ibu rumah tangga yang baik itu adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Di antaranya menegakkan sholat dalam keluarga. Yang pertama, sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 11. Udah habis ya? Saya jawab, ini baru 1 poin loh. Aduh kan banyak. Yang penting 1 poin aja diamalkan tadi. Betul nggak? Ridho dengan suami, taat. Kemudian sekarang ta'awun alal birri wa taqwa dengan insya Allah ya. Tambah 10 menit. Baik. Ya. Jadi kata beliau, kata penulis kitab ini, maka di sini wa'lami ya umatallah ya amatallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang perempuan, anal hayata zaujiyah ma taghasat walatan kadat bisyai'in mislu isyanullahi jalla wa ala wat tamaradu ala syar'ihi subhana. Ketahuilah katanya, kehidupan berumah tangga itu tidak ada yang bisa menghancurkan, yang merusak, kecuali dikarenakan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi memerintahkan yang baik dulu. Nah sekarang masuk. Fa idza dahala zauju ala zaujatihi wa ra'aha ala munkar la yardallahu taala fa alaihi ayan sohaha wa ya'muruha bil ma'ruf wa yubayyin laha anna hadal amru yughadibullahu taala. Jadi kalau suami masuk ke rumah, kalau ini mungkin istri masuk ke rumah, masuk menemui suaminya, didapati suaminya berbuat sesuatu yang tidak baik atau melalaikan sesuatu yang tidak baik. Kalau kalimat di sini untuk melihat istrinya, maka hendaknya jangan dibiarkan. Dinasehati dengan cara yang baik. Diingatkan dengan cara yang baik, bukan dimarahi. Orang salah tuh bukan dimarahi. Dijelaskan, diingatkan. Dan jangan dibenci. Ingatkan juga didoakan. Kenapa? Kalau seandainya ya dibiarkan, maka di sini sampai kata wadalika birifki wal maidatil hasanah, itu dengan lemah lembut, dengan nasihat yang balik. Wa kadika alhal binisbati li zaujiyah as-salihah idaroat zaujiyah ala maksiatillah, sama di sini. Jadi ketika suami melihat istri salah, suami jangan diamkan. Istri melihat suami salah pun sama, jangan didiamkan. Suami udah malas-malasan sholat jamaah, jangan dibiarkan. Kenapa? Ini akan merusak tatanan rumah tangga mereka. Ya, sampai seperti itu. Kenapa? Inna haqqu adimun wallahi ida adahu kullu ma jauji wa jaujah fasaufa ya'isani fi sa'adah wa faraha wa hana wa surur kaifa walahuma qad atau Allahu ta'ala kaifa walahuma qad hafidhalillahi ta'ala. Jadi begini katanya. Kalau misalkan tadi saling menjaga dari keburukan, saling menjaga dalam kebaikan, maka insya Allah keluarga seperti itulah keluarga yang akan mendapatkan kebahagiaan. Lidzalika katanya uhtil muslimah painal abda ida aroda antakuna hayatahu jauziyah hayatan syaidatan. Kalau ingin katanya kehidupan rumah tangga itu menjadi kehidupan yang bahagia, dipenuhi dengan kegembiraan, maka yang wajib pertama ditunaikan adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan hukum-hukum Allah, hak-hak Allah kepada keluarga dan anak-anak. Ringkasnya kayak gitu. Kenapa? Karena kalaulah misalkan yang jadi kebahagiaan itu harta, tentu para sahabat itu akan berburu harta. Sebagaimana ketika turun ayat firman Allah, walladzina yaknizuna dahaba wal fidata
wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Maka kata Sufyan, kunna ma'a Rasulillah SAW fi ba'di asfarihi. Kami pernah bersama Nabi di sebagian safarnya, faqala ba'du ashabihi, unzilat bidahab wal fidah, lau alimna anal mal khairun panatahiduhu. Kalau kami tahu bahwa kebahagiaan, kebaikan itu di harta, kami akan ambil. Maka Rasulullah mengatakan, apadallahu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inhu ala imanihi. Yang baik itu, kata Nabi, adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, istri mukminat yang membantu iman suami. Artinya selalu menegakkan kebaikan, ketaatan dalam rumah tangga. Itu ciri kebaikan, itu bukan emas dan bukan perak. Bukan berarti mengharamkan itu, bukan. Bisa dipahami ya. Tapi itu tanda kebaikan. Makanya kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa ini kepada yang lain, terlebih-lebih dalam kehidupan rumah tangga. Jadi dakwah itu bukan mesti baca kita, mesti naik mimbar, tidak. Lihat suaminya sudah uring-uringan bekerja, malas-malasan, semangati Pak, kan cari nafkah itu nilainya sedekah, Bapak sudah tahu. Kita nasihati, sebutkan kebaikan-kebaikannya, itu begitu. Jadi jangan dimarahi gitu suami malas-malasan itu. Disemangati dan sebagainya. Lihat istri sudah agak mulai telat taatnya, sama diingatkan gitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, mungkin dari situ dulu. Itu baru satu ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi insyaallah ini ya. Ini bulan Zulhijjah Rajab ya, Rajab. Masih insyaallah. Baik, sesi selanjutnya pertanyaan lagi. Pertanyaan sesi kedua, silakan bagi ummahat akhwat yang ingin bertanya, baik itu tentang materi yang sudah disampaikan ataupun di luar materi, mangga ya, tidak apa-apa, silakan, boleh dicatat atau ingin langsung bertanya tidak apa-apa ya. Ada yang langsung, silakan. Dari sini ada ya, monggo. Ada? Maka baik, Bu. Biar seru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan dalam sholat berjamaah, ada salah seorang jamaah yang bawa anak ya. Kan kadang-kadang kalau anak kecil pengen di samping ayahnya atau samping ibunya. Misalkan anak itu celingak-celinguk atau kadang lari-lari. Jadi kan safnya kan regang, itu bisa membatalkan namanya sholat wajib, maksudnya jamaah gitu, pahala jamaah. Iya. Enggak. Jadi kalau misalkan regang ditutupi lagi. Tapi kan kadang-kadang anak kan suka nyesel gitu, maksudnya suka balik lagi bolak-balik. Oh gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Cuma nanti diingatkan anak tersebut agar mau sholat ya bareng belajar gini-gini kayak gitu. Terus aja diingatkan. Insya Allah tidak membatalkan jamaah. Seperti itu. Yang lain monggo, mangga. Baik, yang lainnya ada? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Ustaz, ada yang mengatakan kita tidak boleh meminta harta yang berlebihan. Misalkan kita meminta harta yang berlebihan itu, maksudnya harta yang banyak itu, kaya, menjadi kaya, nanti lupa dengan segala-galanya, masih tetap ingin meminta lebih. Jadi mintalah cukup kepada Allah dan jangan meminta satu yang misalkan
apa ya? Keadaan, misalkan keadaan meminta untuk berbahagia, mintalah dengan hati tenang. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak kita minta kaya kepada Allah? Apa Boleh. minta Kata siapa nggak udah boleh? cukup segini aja kita? Enggak. Kita boleh minta apapun kepada Allah. Tatkala Allah ngasih, justru itulah yang terbaik untuk kita. Paham nggak? Jadi syukuri apa yang ada setelah ada. Kalau minta mah mau apapun boleh. Sampai minta odol saja kepada Allah boleh, boleh. Apalagi ibu minta helikopter boleh, boleh. Soal nanti dikasih tidaknya itu terserah Allah. Paham ya? Soal minta seperti itu. Mintalah bahagia. Memang anjurannya minta bahagia, karena memang bahagia itu tidak ada yang bisa ngasih kecuali Allah. Karena begini, Bu. Kenapa ada satu hadis? Kenapa minta rizki yang banyak sedangkan rizki itu sudah dibatas? Jadi mintalah, kalau minta rizki itu bukan rizki yang banyak baiknya, rizki yang berkah. Apa yang disebut rizki yang berkah? Rizki yang jadi jembatan ke akhirat, ke dalam jembatan ke surga maksudnya. Kalau kita banyak rizki tetapi tidak jadi jembatan ke surga, itu belum jadi rizki, tidak jadi rizki. Makanya mintanya fi dunya hasanah, di dunia kebaikan. Kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Karena apa yang Allah berikan justru yang terbaik. Kita harus yakini bahwa apa yang Allah tentukan tidak ada yang keliru. Dan Allah bagi tidak ada yang salah. Semua sudah sesuai takaran masing-masing. Kalau kita melebihi dari takaran kita bisa habis. Contoh, air. Air manfaat, kenapa dunia sering disamakan dengan air? Lihat dalam surat Al-Kahfi. Kalau air kita minta yang cukup ya 1 bak, misalkan 1 ember kan cukup. Maksudnya untuk keperluan kan gitu. Coba kalau airnya 1 rumah, cukup atau gimana? Malah repot, nah kayak gitu. Jadi mintalah yang diberkahi. Apa yang diberkahi itu yang jadi jembatan ke surga. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu siang panas keluar dalam keadaan perut yang sangat lapar, dan Nabi itu betul-betul lapar tuh tidak dapat sesuatu betul-betul, bahkan berhari-hari gitu kan. Dan itu indahnya Nabi itu luar biasa. Ini saya sebelum masukkan kisah tadi itu, inilah yang harus dicontoh oleh para bapak nanti, diingatkan. Satu ketika Nabi itu pagi-pagi datang ke rumah istrinya yang satu. Hal indakun nasyai, apakah di antara kalian ada sesuatu? Kata istri yang ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, betul-betul tidak ada. Beda dengan tidak adanya kita, tidak ada. Kalau di perister masih banyak gitu kan. Nah itu kan gitu. Kalau di depan nggak ada. Nah betul istri Nabi itu nggak ada. Apa coba Nabi ketika begitu mau sarapan pagi, ini manusia terbaik, mau sarapan pagi nggak ada. Satu pun di rumah istri-istrinya. Kalau begitu saya akan berpuasa. Betapa indahnya perilakunya. Enggak lo ngomong, lo uang yang kemarin dikasih dikemanain. Enggak ngomong kayak gitu. Yang gajian bulan lalu dikemanain. Kok enggak ada buat sarapan sekalipun. Nah, enggak gitu itu Nabi itu tadi. Nah ini dia pelajaran. Nah satu ketika Nabi itu keluar. Makanya ini yang sering nanti mungkin dibahas ya. Di Ikhwan, di Ikhwan banyak sekali. Di Ikhwan itu seni hidup berkeluarga. Jadi bukan seni di sini bukan bahagia, tapi seni ketika menjalani hidup nyata tuh kayak gini gitu. Insyaallah nanti kita takso nanti saya kirim ininya apa? Kirim apa? PDF-nya, PDF yang ininya agar PDF poin-poinnya saja ya. Ada 12 poin nanti. Ini untuk akhwat, untuk ikhwan. Jadi mungkin dilihat rekamannya nanti. Jadi Nabi itu satu ketika keluar dalam keadaan perut lapar sekali. Panas terik, kita tahu teriknya kota Makkah pada saat itu. Kota Madinah pada saat itu. Kemudian ketika itu bertemu dengan Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW.
Ditanya, "Limada tahruju?" Apa yang menyebabkan Anda keluar? Maka jawab Abu Bakar, sama, "Zau'an." Lapar ya Rasulullah. Coba dua makhluk terbaik ini, keduanya kelaparan di muka bumi. Apa Allah nggak sanggup ngasih dia? Oh, nggak usah ngomong kayak gitu. Seorang semua ini adalah punya Allah. Air yang masuk ke tenggorokan saya, kalau nggak izin Allah nggak akan masuk. Mungkin air ini tuh ditampung dari ketika Allah memerintahkan matahari untuk menarik air. Ya, lewat awan-awan, kemudian diarak, diturunkan di pegunungan, masuk ke lubang-lubang, akhirnya tertampung, ditampung hingga akhirnya disuling. Jadi di sini diminum saya itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Bagi Allah sangat mudah. Tatkala berdua makhluk mulia di muka bumi ini berjalan, ketemu dengan Umar. Ini orang-orang hebat semua. "Ya Umar, ma sababuka an tahruj min baitika fi hadhil har?" Apa sebabnya Anda keluar di tengah panas terik ini? "Lapar ya Rasulullah." Jawabannya sama, lapar. Coba bayangkan, manusia terbaik, Bu. Manusia yang sudah dijamin surga. Bahkan mereka ini lebih baik dari malaikat. Kelaparan di muka bumi. Akhirnya beliau datang ke salah satu rumah Ansor. Melihat ada orang mulia itu senang sekali kan? Senang sekali. Suaminya kebetulan sedang pergi ke kebun. Istrinya siapkan segala air, hidangan, segalanya, senang gitu kan. Karena yang datang orang soleh. Datang, oh ada tamu Rasul. Bawa, tak serahin kurma itu. Langsung suaminya pergi ke kandang, sembelih kambing, bakar sampai dihidangkan semuanya. Intinya dijamu dengan makan, sampai suami itu nyembelih kambing. Inilah sikap orang kepada tamu itu yang luar biasa. Itu sampai seperti itu, akhirnya mereka kenyang bertiga. Setelah selesai makan, apa coba kata Nabi? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, tadi kita keluar dalam keadaan lapar, sekarang perut kita penuh. Air dingin yang kita rasakan ini, semua ini dan itu semua, istilahnya bla bla semuanya lah, bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kenapa kita minta yang diberkahi agar rizki kita itu betul-betul menjadi jalan ke surga? Karena nanti itu pertanyaannya panjang. Makanya Imam Syafi'i itu kalau mau pakai sandal, dia punya dua istikharah dulu. Mana sandalnya membawa keselamatan, mana sandal yang jalan kecelakaan. Pernahkah kita istikharah milih sandal? Boro-boro istikharah milih sandal. Padahal sama pengen masuk surga. Jadi minta itu yang berkah, yang menjadi jalan ke surga. Makanya minta anak tuh jangan hanya minta anak yang soleh dan soleha. Kalau cuman anak belum jadi rezeki, belum. Sudah saya sampaikan di kajian 2 bulan lalu. Ketika anak-anak itu disuruh masuk surga, apa kata anak-anak? Lan nadhulaha hatta naro aba'ana wa ummahatina. Kami tidak akan masuk surga sebelum kami melihat ibu dan bapak kami. Disuruh masuk surga, tidak, saya tidak masuk. Sampai ketika Allah bertanya, emang surga itu di mana? Surga apa? Bapakmu di mana? Allah sudah tahu, masih di belakang ya Allah, hisabnya masih panjang. Akhirnya Allah izinkan anak-anak itu memberikan syafaat untuk orang tuanya. Coba bayar, ini rezeki atau bukan rezeki? Rezeki, betul nggak? Kalau nggak soleh bisa kayak gitu nggak? Nggak. Makanya yang diminta itu anak yang diberkahi. Nggak usah banyak minta rezeki yang banyak, karena memang ada riwayatnya. Kenapa kamu minta sesuatu yang sudah ditentukan? Bu, kita nggak akan mati kecuali rezeki kita sudah cukup. Kalau ada orang di rumah sakit sudah selang semua, padahal di ATM-nya masih ratusan juta, kemudian di BCA-nya masih triliunan, itu belum rezeki dia, belum tentu rezeki dia. Jadi yang disebut rezeki itu yang kita makan, kita pakai, yang kita bawa sampai akhir, itulah rezeki kita.
Jadi maka mintanya yang diberkah. Baik, ada lagi mangga. Satu lagi tadi. Afwan, jika ada seorang ikhwan curhat ke akhwat itu gimana, Ustaz? Ada ikhwan curhatin apa dulu? Curhatin apa dulu? Harus spesifik. Salah pribadi. Ya enggak, itu enggak boleh, itu jangan ditanggapi itu. Jangan. Kenapa? Hati ini lemah. Itu pintu-pintu bahaya itu. Makanya banyak yang nanya, kalau nanyanya udah nyerempet, saya juga nggak tahu itu akhwat ikhwan itu kan ini siapa suka tanya kayak gitu. Tak langsung tutup. Kenapa? Karena yang namanya hati itu lemah. Jadi kalau kayak gitu jangan. Jadi kalau misalkan ada yang mencurhatkan urusan rumah tangga juga, kalau seorang itu jangan diterima. Misalkan gini, ada akhwat atau ikhwan menceritakan tentang istrinya, itu jawabannya nggak boleh ngebela ikhwan ini, nggak boleh. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, istri saya gini. Antum sabar, antum doakan. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kan belum tentu benar, karena istrinya nggak datang, betul nggak? Ngaduin istri, antum sabar, antum doakan gitu, nggak macam-macam. Sampai ada yang gini loh, WA-nya ke saya itu, ini bukan ikhwan dari sini, ikhwan di sana. Saya boleh nggak saya poligami diam-diam? Lah, saya bilang itu bukan urusan masalah boleh tidak boleh, saya jelaskan dulu kayak gini gitu kan. Sabar antum itu, ya. Jadi jangan sampai istilahnya kadang ada orang yang maksa, dikiranya kita ini akan sesuai selera dia gitu ya. Ya enggak lah, kita juga punya prinsip, betul enggak? Karena ketika kita ngomong A, kita ngomong B, harus siap dengan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi jangan, baiknya jangan kayak gitu ya. Baik, yang lainnya ada? Tadi ini dulu yang belum. Itu dulu yang itu. Saya dulu dari sini ya. Oh, makasih. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya kan seorang ibu ya yang anaknya di pondok. Itu bolehkah seorang ibu atau ayah gitu, orang tua itu, ketika anak itu pulang dari pondok tuh kita punya kebiasaan untuk menyenangkan hati anak itu dengan makanan yang enak-enak gitu. Disangkanya di pondok gak enak nanti. Nyindir saya ini. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya. Ini cuma ya, apa? Boleh, saya katakan boleh. Jadi nggak apa-apa. Saya bahkan bilang ke anak-anak, saya bilang, mungkin kalian ingin masak masakan ibu kalian. Kalian ingin gini, saya sebutkan gitu ketika mereka mau pulang. Jadi nggak ada efek untuk nggak ada, dia tidak mendidik gitu. Enggak. Saya malah itu saya justru nganjurin, karena masakan ibu itu saya bilang begini sampai seperti itu. Jadi enggak, insya Allah. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Saya punya anak. Saya tuh cita-cita saya sama suami tuh ingin menjadikan anak saya tuh hafiz dan hafizah gitu. Ya pokoknya pendakwah, ya pokoknya semuanya berhubungan dengan agama. Tapi saya dan suami saya tuh bukan basically dari hafiz atau ustadz yang agamis gitu, Dad. Masihkah ada kesempatan untuk bagi saya memiliki anak yang solih dan plus hafizah gitu. Sedangkan katanya kan orang tua tuh mencontohkan dulu gitu. Kami berusaha ya, maksudnya berusaha untuk menghafal tapi tidak hafal-hafal. Pengen ya paling ya untuk menjadi anak soleh ya masih berusaha. Masih bisa ada kesempatan tidak gitu Ustaz? Masih.
dan itu terbuka lebar. Masya Allah. Jadi tidak jaminan anak, memang kebanyakan anak ulama banyak jadi ulama itu ya. Tetapi itu bukan satu syarat. Selama anaknya berikhtiar, maka itu akan bisa. Makanya gini Bu ya, saya sering menyemangati mereka, kalau kalian ngejar akhirat, dunia itu ngejar kamu saja. Kalau kamu ngejar dunia, tidak akan didapat kecuali yang dijatah oleh Allah. Saya seperti itu. Kita motivasi kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter, nggak, bukan. Silahkan saja cita-cita itu dan dibarengi dengan ikhtiarnya. Misalkan, kalau kita nggak mampu, ya kita titipkan di pondok yang mungkin mencetak sampai ke sana. Kalau mungkin tidak ada, belum sampai ke sana, ya nanti tingkat sini sama seperti itu. Jadi saya dapati anak-anak hebat-hebat, orang tuanya bukan orang-orang hebat. Ya, jadi jangan sampai berkecil hati. Tugas orang tua adalah mengarahkan, mendidik, dalam artian bukan mengajari, mendidik itu, mengadabkan, menyemangati. Makanya tadi kalau pulang ke rumah bukan nanya di pondok makan apa aja gitu kan, ini maaf enggak langsung ke sana gitu ya, bukan. Tapi gimana, sampai mana sekarang belajarnya, yuk kita misalkan semangati, oh begini Bu, kita semangati. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu jangan diorek-orek gitu loh, dilupakan, semangati. Dan memang begini Bu ya, Tim hore. kadang ada orang itu ngebuat-buat dusta tentang pondok itu, sering kami kena gitu. Lah saya bilang, siapa yang kayak gitu, siapa yang kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya resiko yang namanya juga orang berjuang itu pasti sering kadang-kadang ada yang mendengar laporan dari anaknya gini-gini kan, seperti itu. Padahal tidak demikian. Nah seperti itu. Jadi yang terpenting kita ini terus memohon kepada Allah. Makanya jangan sampai kita ini, saya mah mungkin enggak, jangan sampai begitu. Tidak masalah kita tidak mampu, tapi anak kita mungkin nanti insya Allah akan lebih baik dari kita. Terus saja berharap kepada Allah. Jadi tidak ada batasan, kalau urusan boleh tidak sangat boleh ya. Dan maka ini sering jadi motivasi kita kepada mereka ya. Saya sering contohkan kakak-kakak kelasnya tuh, lihat kakak kelas kalian. Malah sekarang kemarin saya ketika cerita di hadapan mereka, karena kemarin di antara santri kita yang tes Madinah, itu kakak kelas kalian sekarang jadi ketua di sana gini-gini. Itu apa, dalam rangka menyemangati mereka gitu. Jadi sering anak-anak itu ada yang semangat, kadang kendur, kita semangati lagi, semangat seperti itu. Jadi istilahnya insya Allah tidak ada istilahnya batasan, tidak boleh. Insya Allah kalau untuk semua, jangan mengatakan tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena kita begini, tugas manusia itu hanya terus berusaha, terus belajar dengan baik. Nanti yang menentukan itu adalah Allah. Kita sering nasihatin mereka, terutama ketika biasanya yang paling berat itu mereka belajar bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab kan mereka harus bukan hanya hafal mufradat, harus hafal, paham nahwu sorof dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang anak itu uring-uringan, sedih karena saking beratnya. Tak semangati terus gitu ya, seperti itu. Nah itu pun insya Allah semua, jadi apa yang tadi diutarakan, tidak ada yang tidak mungkin, karena yang menentukan adalah Zat yang maha menentukan, seperti itu ya. Baik, itu mungkin ada lagi tanya. Waktunya sudah habis Ustaz. Oh, sudah habis. Udah nggak ada lagi kan ya yang bertanya? Baik, silakan ikhtitam Ustaz.
Oh baik, mungkin ini masih sifat-sifat istri salehah itu belum panjang. Ini masih berlanjut. Nanti insya Allah ada kajian lagi, kita akan lanjutkan lagi di antara sifat-sifat salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Tadi yang sudah kita bahas adalah selain berpahalanya luar biasa, ibu rumah tangga itu juga tidak kalah penting perannya sebagai yang senantiasa ta'awun dalam kebaikan dan takwa agar keluarganya diberkahi di dunia, menjadi keluarga dunia hingga akhirat. Karena insya Allah orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak turunannya nanti akan dikumpulkan di surga, ya. Dan saya semangati, apalagi punya keinginan anak-anak yang seperti itu, berusahalah, dan banyak-banyak. Yang paling penting itu doa orang tua. Usaha anak jika tidak dibarengi dengan orang tua juga kadang-kadang kandas, tapi bukan berarti tidak, ini tetap usaha itu perlu dorongan doa bagi terutama anak-anak yang, apalagi kita anak-anak yang masih lengkap orang tuanya, ya. Jadi kadang-kadang kita mendapati anak yang sudah tidak punya ibu dan bapak, tetap kita semangati meskipun kalau tidak ada yang mendoakan ibu bapamu, tapi kami di sini anggap sebagai orang tua, dan itu sering kita katakan kepada mereka, dan insya Allah akhirnya semangat gitu, ya. Jadi jangan berkata tidak mungkin, seperti itu. Itu saja, ya. Jadi sekali lagi semangatlah, teruslah berbuat baik dan menjadi ibu rumah tangga tadi itu tidak kalah keren, dan insya Allah lebih keren kalau menurut pandangan syariat, ya, dibandingkan dengan wanita karir sekalipun. Itu saja ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, mudah-mudahan apa yang dibahas ada faidahnya, jadi ilmu, kemudian terdorong untuk senantiasa beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustaz Abu Yahya yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah bisa difahami Bu sekalian, ya. Paham semua kan Bu, ya? Insya Allah. Jika ada pertanyaan lagi, mangga hadir di pengajian bulan depan, ya. Entah nanti kita beritahukan tempatnya di mana. Insya Allah informasi menyusul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.